Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mendengarkan ya. Tolong jawab ya, supaya jelas. Baik, saudara sekalian, kuliah pagi ini kita akan ya seperti yang udah ya, saya akan buka lagi pertanyaan ya. Hmm. Ya, kembali ke sini sebentar ya. Ada persoalan dengan ini? Ada yang mau ditanyakan dari soal-soal ini? Ada? This meeting is being recorded. Silakan saudara kalau ingin bertanya ke soal nomor berapa, akan saya jelaskan. Coba sekarang nomor 24 ya. Kerjakan nomor 24. Dalam pengukuran noise figure, sebuah RF amplifier dengan metode gain diperoleh hasil pengukuran daya noise sebesar 20 mikrovolt pada frekuensi 60 MHz dan RBW 10 kHz. Jika total gain adalah 49 dB, berapa NF-nya? Ya, ini soal berikutnya ya. Serta pengukurannya, prosedur pengukurannya, dan hitung noise figure-nya. Coba, saudara hitung. Coba saudara hitung. Untuk daya noise yang terukur sebesar 20 mikrovolt pada frekuensi 60 MHz dan bandwidth 10 kHz ya.
noise terukur sebesar 20 mikrofon ya pada bandwidth 10 kHz. 10 kHz. Oke. Lalu gain itu 49 dB. Gimana coba? Rumusnya adalah noise figure. Oh, ini dulu ya. Tanyakan setup diagramnya dulu. Setup diagramnya itu adalah seperti ini. Ya. Ini terminasi 50 ohm. Kemudian ini adalah DUT kita. Amplifier ya. Yang punya gain tentunya. Ya udah seperti ini ya. Setup diagramnya. Kalau prosedurnya pertama-tama kita ukur gainnya dulu. Kita ukur gainnya dulu ya. Ini GGA, ini GT ya. Ini preamplifier, ini gain under touch. Jadi kita berikan sinyal dari generator ini, kemudian kita ukur ya gainnya. Oke, dengan spektrum analisa. Hati-hati waktu mengukur gain, kita siapa tahu nih gainnya besar sekali ya. Kalau gainnya besar sekali berarti hati-hati bahwa spektrum ini punya batas ukurnya adalah plus 30 dBm. Plus 30 dBm ya. Jadi kalau misalkan ini gainnya 20 dB misalkan ya. Lalu ini gainnya 30 dB. Jadi total cuma 50 dB kan. Jadi bagaimana caranya supaya level di sini nggak melebihi batas ukurnya. Misalkan kita mau di sini 0 dBm. Kalau 0 dBm, berarti kita berikan di sini adalah minus 50 dBm. Ya, 60 dBm, saya perkuat 30 dB, dan 20 dB, total 50 dB gain. Total 50 dB gain, ini totalnya. Ya, berarti kalau kita berikan 50 dBm, dengan 50 dB total gain, berarti di sini 0 dBm, aman ya. Hati. Sebabnya kalau kita salah ngasih level input, misalkan inputnya kasih level 0 dBm, ya kasih 0 dBm, maka di sini akan 20 dBm plus, tambah 30 berarti ini plus 50 dBm. Melampaui batas plus 30 dBm, jadi plus 50 dBm itu sama dengan 100 watt, ya. Besar sekali, oke, jadi hati-hati waktu kita memberikan level generator untuk ngetes gain kita berapa dB, maka harus kita perhitungkan dulu ya. Kira-kira gain total kita tuh berapa, agar supaya level yang di sini tidak melampaui batas ukur alat yang kita gunakan. Nama ini adalah spektrum analisa. Ya, karena spektrum memiliki batas ukur sekitar plus 30 dBm. Jadi baiknya di sini kita ukur sebesar 0 dBm. Berarti di sini kita berikan dari generator sebesar minus 50 dBm agar supaya outputnya di sini 0 dBm. Oke, begitu ya. Nah, kembali ke sini. Jadi ini adalah diagram pengukurannya. Lalu ini adalah stepnya. Step 1 adalah kita ukur gainnya. Step 2 kemudian kita ukur NO-nya ya. Ukur ini DUT. Oke, NO-nya. Lalu kita hitung noise figure-nya di rumus noise figure dalam dB itu sama dengan 20 watt. P plus, maaf ya, dan plus tapi minus. Minus 10 watt bandwidth, minus 10 watt gain, plus 187,27. Ini berarti 20 watt. Nah, P-nya kan dari 20 watt.
pada 10 istirahat, ya kan? Berarti di sini apa? 20 kali log. Ini satuannya dalam volt kan? Standarnya ya. Berarti mikrovolt ke volt adalah kali 20 kali 10 pangkat minus 6. Ya, volt ke mikrovolt adalah 10 pangkat 6. Minus gain yang 1,2-nya sudah masuk ke sini. Jadi kita hanya bandwidth RBW-nya saja. Ya, yang kita start sebesar 10 log 10 kali 10 pangkat 3. Ya, minus gain-nya tetap 9 dB. Tulis saja 49. Karena sudah tahu ini ya, plus 187,27 sama dengan ini berapa? 20 log 10 pangkat minus 6. Harus log 10 pangkat minus 6. Log 10 kali 10 pangkat minus 6. Ya, 20 log 20 kali 10 pangkat minus 6. 93,97. Ya, ini isinya adalah minus 94 aja. Saya tulis 94 minus 10 log 10 pangkat 3 sama dengan 40 dB. Ini 40 dB minus 49 minus 187,27. Ini minus 94 minus 40 minus 49 plus 187,27. 4,27 dB. 4, ini jawabnya ya. Jelas? Ada yang ditanyain? Nah, sekarang gimana kalau misalkan NO-nya ya, NO-nya ini misalkan NO-nya noise yang terukur adalah 20 dB mikrovolt. Satu. Sama-sama kita hitung. Sekarang berapa NF-nya ya? Rumusnya adalah gini. Jadi 20 dB mikrovolt kita ubah ke dalam 20 log volt. Ayo kerjakan. Ayo kerjakan. Rumusnya ada 20 log volt. Bagaimana mengubah di 20 dB volt, dB mikrovolt ke dalam dB volt. Ini kan jadi dB volt ya. Jadi ini satuannya jadi dB volt. Jadi kita mengubah bagaimana 20 dB mikrovolt ke dB volt. Nah, silakan kerjakan. Jadi berapa nih? 20 log volt jadi berapa? 20 dB mikrovolt kita ubah ke dalam 20 log volt. Jadi berapa 20 log volt?
Yang udah bisa berapa? 20 log-volt, berapa? 20 dB mikrovolt. Kita ubah ke dalam 20 log-volt. Satu volt, berapa dB mikrovolt? 1 volt, berapa dB mikrovolt? Satu volt, itu berapa dB mikrovolt? Atau sama dengan 0 dB. Volt sama dengan berapa dB mikrovolt? Dulu, ya. Berapa? Halo? Ini adalah Yang 1 volt 120, Pak. 120 dB mikrovolt, ya. Berarti kalau 20 dB mikrovolt berapa dB volt? Berarti ini berapa dB volt? Berapa dB volt? Berapa ini? Tadi yang jawab betul 120 dB mikrovolt. Nah, sekarang saya balik 20 dB mikrovolt itu berapa dB volt? Berapa? Halo? Minus 100 dB volt, ya, minus 100 dB volt. Nah, sekarang kita kerjakan ke sini. Oke, jadi nice figure, ini versi yang ini versi 1, ya, ini versi 2. Oke, jadi berapa di sini? Nice figure-nya adalah minus 100 dB volt, ya, pakai volt nih, karena standarnya ini satuannya. Minus 10 log, langsung aja, ya, log B-nya adalah 40 tetap. Jadi ini saya langsung aja, ya, minus 40, kemudian minus 49, ya, gain 49 minus 187,27 sama dengan berapa? Minus 100 minus 40 minus 49 plus 187,27 1,73 dB 1,73 dB, ya. Ya, kita memultiplikannya 1,73 dB. Ini sangat kecil sekali, ya. Ya, ini karena contoh saja sih, contoh hitung ya. Padahal ini nggak mungkin, ini harganya minus. Di sini kan dapatnya minus, ya.
minus 1,73 nggak mungkin. Jadi dalam pengukuran pasti diperoleh di sini hasilnya plus. Nah ini perhitungan, contoh perhitungan, ya bisa jadi di sini jadi minus gitu ya. Oke, jadi di sini hasilnya minus 1,73 dB. Nah ini dalam perhitungannya, jadi dalam prakteknya ini nggak mungkin terjadi, selalu harganya positif karena log ini nggak mungkin terlalu kecil seperti ini ya. Oke. Jadi intinya di sini adalah bagaimana kita mengubah satuan ya. Mengubah satuan dari nah kita sekarang belajar mengubah satuan ya. Coba saudara ubah ya. 10 dB microwatt ya. Ini berapa dB watt? Oke. Lalu ini berapa dB miliwatt? Ya, oke. Jadi 0 dB microwatt, berapa dB watt, lalu berapa dB miliwatt? Kalian bisa jawab? 10 dB microwatt, berapa dB watt? Rumusnya adalah 0 dB watt sama dengan 100 ya 120 dB microwatt ya. Nah sekarang kalau 10 dB microwatt berapa dB microwatt? Nol dB microwatt sama dengan 120 dB microwatt. Nah sekarang kalau 10 dB microwatt berapa dB microwatt? Berapa dB watt? Minus 100 bukan, Pak? Ya, 100 dB watt. Nah berapa dB microwatt? Miliwatt, sorry. Berapa dB miliwatt? Nol dB watt sama dengan berapa dB miliwatt? Ini adalah 60 dB miliwatt ya. Berarti kalau 0 dB microwatt berapa dB watt? dB miliwatt? Jadi kalau 10 berapa dB miliwatt?
Jadi kalau 10 dB microvolt, berapa dB millivolt? Minus 50 dB millivolt. Ya, minus 50 dB millivolt. Jelas? Mikro ke mili berapa? 10 minus 3. 20 kali 10 minus 3 adalah 60. Ini ada 10, berarti 10 minus 60 dari 50 dB. Jadi kalau di sini misalkan berapa? 0 dB microvolt itu sama dengan minus 60 dB millivolt ya. Jadi kalau misalkan 100 dB microvolt sama dengan berapa millivolt dB millivolt? Berapa sama dengan dB millivolt? Halo? Ya, berapa? Berapa dB millivolt? 1 dB microvolt, berapa dB millivolt? Halo? Ayo, ini kita satuan-satuannya. Nanti ini penting. Kamu harus pahami. Sebabnya nanti ada soal-soal kayak begini. Berapa? 40 dB millivolt. Ya. Nah, ini sekarang kita ubah ke dalam dB volt. Jadi berapa nih? Berapa dB volt? 100 dB microvolt sama dengan 40 dB millivolt. Berapa dB volt? Ayo, yang tadi yang jawab siapa? Kok nggak ada yang jawab satu pun nih? Ayo, berapa? Minus 20. Minus 20 apa? dB volt. dB volt. dB volt, ya. Minus 20 dB volt. Jadi 100 dB microvolt itu sama dengan minus 20 dB volt. Ya. Sekarang nah, 10 dB millivolt ya. Ini sama dengan berapa mikrovolt? Mikrovolt lalu sama dengan berapa milivolt? Oke, berapa volt? 10 dB millivolt. 10 dB millivolt berapa mikrovolt? dB millivolt berapa mikrovolt?
3162. 3162. Berapa hasilnya? 3162 mikrovolt. Mikrovolt. Oke. Lalu berapa milivolt? Tiga ribu 162. Ini masih kurang ya. Ini seharusnya 3162 278. 278 ya. Berapa milivolt? Ini tinggal di ini aja. 3,16. 3,162. Ya. Milivolt. Ya. Betul gitu ya. Coba sekarang ya. Kita punya saman juga. Ini kita hanya ini aja ya. 0 dBm itu sama dengan plus 107 dB mikrowatt. Yang definisinya ya. Berarti kalau kita punya 10 dBm, berapa dB mikrowatt? Berapa? 10 dBm, berapa dB mikrowatt? 0 dBm itu udah plus 107 dB mikrowatt. Ya, nah 10 dBm berapa dB mikrowatt? Halo? Ini di rumus ya kan? Rumus kita punya sekian. 0 dBm sama dengan 107 dB mikrowatt. Nah, kalau 10 dBm berapa dB mikrowatt? Ya, plus 117 dB mikrowatt. Pak, Ya. itu caranya gimana ya Pak uraiannya? Gimana yang mana? Yang 10 dBm ke dB mikrovolt. Dari dBm ke dB mikrowatt. Uraiannya adalah jadi ini kaitannya dengan impedansi ya. Jadi ini pada impedansi 50 ohm. Jadi dBm 0 dBm
itu sama dengan minus 120 ya, minus 20 log 50 ohm. Ini untuk Z 50 ohm. Ya, kita kerjakan aja. Log 50 ohm berapa? Log 50 sama dengan 17. Ini sama dengan 17. 17 dB ya. Berarti log 120 ini mah bukan 90 tapi ini bukan 120 tapi ini 90 ya. Ini 90. Ini adalah 90. Jadi ini minus 17 dB, ya kan ini minus. Jadi isinya adalah minus 90 minus 17 sama dengan minus 117 dB mikrowatt ya. Jadi ini dBm, 0 dBm sama dengan ini plus ya. Jadi plus 117 dB mikrowatt. Oke, jadi 0 dBm sama dengan 90. Ini log 50 ohm plus log 50 ohm sama dengan plus 117 dB mikrowatt. Ini asal usulnya. Jadi untuk yang ini dBm, ini adalah watt ya. Ini harus pada impedansi berapa? Jadi ini rumus ini pada impedansi 50 ohm ya. Standar 50 ohm, di RF itu 50 ohm. Kalau impedansinya bukan 50 ohm berarti bukan 117 dB mikrowatt. Misalkan di impedansi 100 beda lagi ya. Kan di sini ada faktor 10 log. Maaf, ini 10 log 50 ohm ya. Oke. Nah, jadi sekali lagi bahwa yang rumus yang ini yang 0 dBm sama dengan plus 107 dB ya, kalau diuraikan itu ditanyain diuraikan kan. 0 dBm sama dengan, maaf ini plus ya, plus 90 plus 10 log 50 ohm ya, 50 ohm. Oke. Jadi 0 dBm sama dengan 90 plus 117 dB sama dengan plus 117 dB mikrowatt ya. Jelas ya. Jadi itu adalah asal usulnya. Kemudian juga kita punya 0 dBm kan ya, bentar. Satu mikrowatt ya, itu sama dengan, atau ini sama dengan 0 dB mikrowatt, itu sama dengan minus 107 dBm. Ini definisi juga ya. 1 mikrowatt sama dengan 0 dB mikrowatt. 0 dB mikrowatt itu sama dengan minus 107 dBm ya.
Berarti kalau kita punya 10 dB microvolt, itu sama dengan berapa dBm? Ini plus 10 aja, faktor 10. Berarti minus 97 dBm. Ya. Jadi ini hanya satuan-satuan yang bagaimana kita mengubah satuan, ya. Ada pertanyaan? Sekarang, misalkan ya, 0 dB microvolt, ya, ini dengan Z sama dengan 50 ohm, ya. Pertanyaannya adalah berapa dB mikroampere. Nah, sekarang pakai ampere, ya, harus 10 dB microvolt dengan Z 50 ohm, berapa dB mikroampere? Berapa dB mikroampere? Ini tulisannya nggak jelas, ya. Berapa dB mikroampere? Rumusnya adalah dB mikrovolt, ya, dB mikrovolt kalau kita mau ubah ke dalam dB mikroampere itu minus 20 log Z, ya, sama dengan dB mikroampere. Jadi tadi 20 dB mikrovolt itu berapa dB mikroampere, ya. Berapa? Tiga empat berarti
Berarti ini minus 20 minus 34 adalah minus 14 dB mikroampere. Jelas ya? Jadi ini 20 dB itu 20 dB mikrowatt berapa dB mikroampere kan? 20 dB mikrowatt minus 20 log impedansi 50 ohm. Ini impedansi 50 ohm. Kurang jelas ya. Impedansi 50 ohm. Masih 50 ohm. Ini ada hasilnya 34 minus 34, ini plus 20 berarti minus 14. Ini kurangin ini ya. Minus 14 dB mikroampere. Jelas ya? Coba sekarang berapa dB? Masih yang ini soalnya 20 dB mikrowatt berapa dB mili ampere? Berapa dB mili ampere? Ya, rumusnya adalah dB mikrowatt minus 20 log Z impedansi ya minus 60 karena dalam miliwatt, dalam miliampere maksud saya. Jadi berapa? Ini 20 dB mikrowatt ya minus 20 log Z 34 minus 60 sama dengan berapa? Minus 74 dB miliampere. Ya. Ada pertanyaan? Masih soalnya 20 dB mikrovolt itu berapa ya? Berapa dBm? 20 dB mikrowatt berapa dBm? Tadi 20 dB mikrowatt itu berapa dB mikroampere, ya kan? Terus 20 dB mikrowatt berapa dB miliampere? Hasilnya 70 minus 74 dB miliampere. Nah, sekarang 20 dB mikrowatt berapa dBm? DB mikrowatt ya. Minus 10 log 10 log Z minus 90.
Jadi berapa? Berapa dB mikrowatt, berapa dBm, rumusnya dB mikrowatt minus 10 log Z minus 90. Jadi berapa dBm? Hasilnya minus 87 dBm. Minus 87 dBm. Ya, 20 mikrowatt minus 10 log Z minus 90 sama dengan minus 87 dB mikrowatt. Nah, sekarang berapa dBW? Berapa dBW? Rumusnya adalah dB mikrowatt, ya, dB mikrowatt minus 10 log Z minus 120. Faktornya 120. Oh, tadi 90 dalam dBm kan, sekarang dalam watt. Bukan dalam dB miliwatt, tapi dalam watt. Berarti faktor 120 dari 90 ke 120 naik 30 dB, ya. Jadi berapa ini? Minus 117 dBW. 117 dBW. Jadi 20 mikrowatt itu sama dengan minus 117 dBW. Rumusnya adalah dB mikrowatt minus 10 log Z minus 120. Jadi di sini 20 minus 10 log Z minus 120 adalah minus 117 dB mikrowatt. Udah ya, jelas ya. Udah cukup satuan yang harus saudara kuasai ya. Jadi nanti kalau ada soal terkait dengan satuan ini, saya harapkan saudara sudah biasa. Satu lagi, misalkan diketahui ya, diketahui noise terukur adalah 90 nanowatt. Bandwidth-nya ini pada bandwidth 10 kHz. Ya. Lalu gain-nya adalah 49 dB. Gain total. Hitung NF-nya berapa? NF figur sama dengan 10 log P minus 10 log bandwidth minus 10 log gain plus 187,27. Baik, ini jadi berapa nih?
kita punya noise terukur sebesar 90 nanowatt pada 10 kHz. Coba kerjakan dulu. 90 nanowatt itu berapa dBm? Halo? Lalu nanowatt itu berapa ya? Coba ini berapa dBm? 0 dBm itu sama dengan 1 miliwatt. Ya, berarti kalau kita punya 90 nanowatt itu berapa dBm? Minus 30 dBm adalah minus 30 dBm adalah 1 mikrowatt. Ya, minus 90 dBm. Coba lihat nih. Minus 30 dBm sama dengan berapa? 1 mikrowatt. Ya, minus 60 dBm itu sama dengan 1. Jadi mikro ke bawah lagi, nano watt. Minus 90 dBm adalah 1 pikowatt. Ya, nah berarti minus 90 dBm itu sama dengan 90 nanowatt. 90 nanowatt sama dengan berapa dBm? Nol 90 dBm sama dengan 1 pikowatt. 90 nanowatt, jadi 1 nanowatt adalah 60 dBm. Jadi ini kita buat ke dalam dBm berarti faktor berapa nih? Faktor 90 ya. 90 lebih besar dari 90 dB. 90 faktor 90 berarti 10 log 90 itu berapa? 10 log 90 berapa? (19,54). Berarti di sini adalah minus 90 plus 19,54 sama dengan minus 70,45. Ini sama dengan minus 70,45 dBm.
Ya, ini masih belum selesai karena kita dalam DB4. Ini kita ubah dulu ya. Ini minus 70,45 dBm itu sama dengan berapa dB mikrovolt. Jadi minus 0 dBm kan 107. 70 berarti minus 107. Minus 117. Berarti ini adalah minus. Minus 70. Minus 70. Plus. Minus 70. Ya, jadi minus 107 ya. Minus 177. Minus 177 dB mikrovolt. Karena 0 dBm sama dengan plus 107 dB mikrovolt. 0 dBm. Kalau minus 70,5 dBm, lebih kecil lagi, berarti minus 70,45 minus 107 dan 107 dB mikrovolt. Nah, sekarang ini kita ubah ke dalam ke dalam dB volt ya. Berapa kali? Minus 107 dB mikrovolt. DB mikrovolt. Berapa dB volt? Minus 297. Ini sama dengan minus 297 dB volt ya. Minus 297 dB volt. Udah, kita masukkan aja ke dalam rumus. NF itu sama dengan 297 dB volt minus 40 minus 49 plus 187,27. Ini pun akan menghasilkan minus karena minusnya terlalu besar ya. Ini nggak mungkin terrealisasi. Jadi noise-nya sangat kecil sekali ya. Jadi tadi soalnya minus 90 nanowatt itu terlalu kecil noise-nya. Oke. Jadi sangat bagus sekali ini dari luar ya kita hitung aja misalkan ini. Jadi ini minus 297 minus 40 minus 49 plus 187,27. Minus 198, nggak mungkin ya. Minus
Ini nggak mungkin nih. Nggak mungkin terjadi dalam kasus ini ya. Ini hanya contoh soal, jadi soalnya ini terlalu kecil 90 nanowatt. Tapi kalau misalkan 1 nanowatt misalkan ya, nah ini lain lagi masalahnya ya. 1 nanowatt, berarti ini berapa? Plus, minus. 0 dBm kan 1 miliwatt ya. Lalu minus 30 dBm adalah 1 mikrowatt. Minus 60 dBm adalah 1 nanowatt. Minus 60 dBm. Baru kita ubah ke dalam dB mikrowatt. Minus 60 dBm itu sama dengan berapa mikrowatt? 107 minus 60 adalah plus 47 dB mikrowatt. Ini agak realistis ya. Agak realistis. Lalu kita ubah minus 47 dB mikrowatt ke dalam dB4. Dalam dB4 itu sama dengan 122 berapa? 47 dB mikrowatt. Berapa dB4? 297 dB4. 297 dB4. Ini 297 dB watt. 122 tambah 7 dB mikrowatt sama dengan minus 297 ya. Minus 297 di sini. dB4. Dan tinggal kita kerjakan aja di sini ya. Ini 297. Ini kok jadi gini lagi ya. Jadi lagi ke sini nih. Ini sesuatu yang nggak mungkin juga ya. Oh iya, ini salah ini ya. Jadi yang 47 dB mikrowatt itu ini salah.
Ini hasilnya adalah minus 73 dB volt. Minus 73 dB volt. Ya. Karena dari 0 dB mikrovolt ke dB volt adalah minus, maaf, dari dB volt dari mikrovolt ke dB volt adalah minus 120 ya, minus 120 dB volt. Oke, jadi plus 47 minus 120 adalah 73 dB mikrovolt. Tinggal kita masukkan aja ke sini. Ini adalah minus 73 ya. Dan baru sekarang agak realistis ya. Kita hitung minus 73 minus 40 minus 49 plus 187,27 sama dengan 25,27 dB ya. Ini sama dengan ini adalah 25,27 dB plus 25,27 dB. Besar sekali memang ini. Jadi dalam prakteknya ini noise figure-nya buruk. Jadi yang minus 25,27 dB itu terlalu buruk ya. Nah, idealnya noise figure itu sama dengan 0 dB. Oke, jadi noise figure 25,17 dB itu terlalu noisy, amplifier-nya terlalu bernoise ya, karena didapat noise-nya adalah 73 dB mikrovolt. Minus 73 dB mikrovolt. Baik, ada pertanyaan di sini? Halo? Ada pertanyaan? Gimana? Sudah cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Baik, jadi gini ya. Jadi tolong dipahami tentang satuan-satuan ya, karena ini nanti akan berpengaruh terhadap soal. Jadi ada aja soal yang dalam dB mikrovolt misalkan ya, atau dalam dBm, itu harus saudara konversi dulu ke dB volt. Nah, rumusnya 20 log volt ya. Itu pun sama dengan yang lain, perhitungan-perhitungan lain, misalkan hitungan noise ya, noise acak maupun noise impulse, itu bisa jadi satuannya dalam, ya tergantung saya ya, misalkan saya berikan satuannya dalam dB mikrovolt, padahal satuannya untuk noise acak itu kan dBm per hertz bandwidth kan? Berarti mesti kita ubah ke dalam dBm per hertz bandwidth satuannya, seperti itu. Jadi harus ya katakanlah lihai lah ya dalam mengkonversi satuan dari dBm ke mikrovolt, dari mikrovolt ke dBm, atau sebaliknya ya. Nah, sehingga kita udah tidak lagi kesulitan. Ya, demikian. Ya kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya kira udah cukup aja ya untuk penjelasan hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang yang pekan depan, terserah kamu ya.
apakah mau kita adakan atau tidak, atau cukup? Kalau cukup, nggak perlu kita adakan kuliah lagi, tinggal kita persiapkan untuk tes ya. Gimana menurut saudara? Atau masih perlu pertemuan untuk membahas sesuatu yang saudara ingin tahu? Silakan di luar daripada kuliah ini. Misalkan terkait dengan pengukuran, silakan saudara bertanya, boleh. Jadi gimana untuk pekan depan? Kita perlu ketemu atau enggak? Atau cukup? Halo? Saya ingin responnya ya. Ayo, segera responnya. Grup atau kita perlu ketemu lagi? Atau saya cukupkan sampai sekian aja? Ya. Nanti bila mana perlu ketemuan, bisa saudara kasih tahu saya. Gimana nih? Gimana? Ini kok nggak ada suaranya sama sekali? Ya, Cukup, Pak. cukup aja. Baik, kalau begitu ya, dicukupkan aja. Jadi pekan depan kita tidak usah ketemu lagi ya, karena udah cukup ya penjelasannya dari saya. Jadi yang penting adalah sekali lagi saudara paham ya, mengubah-ubah satuan, oke? Dari DBM ke DB microvolt, sebaliknya dari volt, dari millivolt dan seterusnya. Ya. Ya demikian dari saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cukup ya, sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. The recording has stopped.